Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aryo di channelnya Aryo Brokoli. Nah, di video kali ini kita akan membahas yang lebih menarik lagi tentang OpenWRT, yaitu tentang load balance. Nah, lalu apa sih fungsi dari load balance ini? Nah, kalau load balance di Microt itu biasa digunakan sebagai backup dari internet atau menstabilkan. Jadi koneksi internet kita akan lebih stabil. Tapi ada beberapa mengira load balance itu menaikkan internetnya menjadi lebih cepat. Padahal konsep dasarnya bukan seperti itu lor ya. Dia hanya menyeimbangkan. Jadi koneksi internet kita akan seimbang. Misalkan kita pakai 10 Mbps, terus modem 1 ya, terus modem 2 nya kita pakai 10 Mbps juga. Nah, nanti ketika upload dan downloadnya itu akan imbang 10 Mbps seperti itu, harusnya sih seperti itu. Nah, oke, kita nggak usah kelamaan. Yang pertama yang perlu kita butuhkan adalah modem. Nah, modemnya di sini saya gunakan yaitu ada E5577 dan handphone ya lor ya. Jadi saya buat tethering handphonenya, tethering via USB ya, USB tethering. Nanti dicolokkan langsung ke STB-nya kalau kalian pakai STB. Nah, di sini saya pakai STB, jadi langsung saya colokkan dan modemnya pun saya colokkan karena menggunakan E5577. Ya wes, gak usah kelamaan, kita lanjut ke bagian layarnya ya. Nah, ini saya sudah berada di layarnya. Nah, aku ini pakai ini lor, pakai Rare STB LE11. Nah, ini pakai LE11 ya, dan frame kernelnya masih kernel 5.4.172. jadi kita pakai LE11. Yang perlu kita lakukan sebelumnya adalah kita cek dulu interface-nya, dan pengaturan utama lah ada di interface ini lor ya. Nah, yang pertama lor yang perlu kita perhatikan adalah bagian interface. Nah, itu paling utama untuk di OpenWRT ini. Jadi kita akan setting dulu di interface-nya di bagian gateway metricnya. Nah, itu perlu kita cek dulu ya, modem kita udah connect atau belum. Kalau sudah ya langsung kita setting gateway metricnya atau dicek dulu. Nah, kalau sudah langsung aja kita lanjut aja ya. Coba kita load balancing supaya bisa dapat sinyal yang bagus. Ya disarankan untuk sekarang kan 4G yang bagus ya, tapi kan untuk 4G kan ada 4G band 1800, 2300. Nah, itu diusahakan beda lur ya. Misalkan modem 1 pakai 1800 4G nya, dan di modem 2 pakai 2300. Nah, itu malah tambah mantep tuh. Jadi kalian bisa gunakan seperti itu, atau menggunakan beda beda provider. Apa bisa? Malah bisa lur, itu malah bisa. Yuk kita lanjut. Nah, ini di bagian ini kita edit dulu ya. Untuk one kita cek dulu, kita edit ya. Di bagian advanced kalian klik advanced. Nah, di sini di bagian use gateway metric, nah ini sudah terisi, isi 10. Nah, untuk delegate IP name nya kita nggak usah checklist dan klik save. Lalu ke tethering, ini masih kayak gini, biarkan ya. Ke tethering juga diisi juga. Advanced setting, use gateway metricnya saya kasih 11 deh, jangan di checklist juga. Lalu save. Kalau yang default kan pakai 1B ya. 1B ini kita lihat dulu, dia pakai 20, jadi biarkan, nggak apa-apa karena ini nggak kita pakai. Kalau mau dipakai silahkan, ini tapi nggak usah di checklist. Lalu save and apply. Nah, kalau sudah save and apply, kita ke sini lor, ke bawah multi one manager ini ya, multi one manager. Nah, sebelum kita ke multi one, kita cek dulu ya. Kita cek dulu di bagian status, di bagian multi one manager juga. Nah, di sini kan 1B masih ada 1 dan 1B ya. Nah, ini nanti akan kita hapus dulu. Nah, kita lanjut ke bagian network ya, network, lalu multi one. Kita ke interface ini, klik interface. Nah, untuk 1B nya karena kita nggak gunakan, kita hapus atau delete. Nah, yang atas ini kita edit dulu ya lur ya, jangan sampai lupa, nanti kelupaan.
kita klik enable. Nah, untuk offline ini kita pilih online, dan untuk tracking hostname ini kita hilangkan dulu, kita isikan IP modem kita. Nah, ini seperti ini, lalu klik tambah, kita ke bawah, ini ada tracking metodenya pakai ping, ini 1, reliability-nya ping count-nya 1, yang lain default seperti ini ya. Nah, ini kan kedetek metriknya, lalu save aja. Ini udah settingan default ya lor ya. Nah, ini kita tambahkan ya sesuai namanya, ini kan ada one. Nah, untuk 1B apa namanya, coba kita lihat di interface. Tethering ya, ini kita copy, taruh di atas ini, nanti akan kita samakan tapi huruf kecil ya lur ya, huruf kecil aja, tethering. Nah, seperti itu, lalu klik add. Nah, ini kan udah online, ini pilih enable dulu, IP nya IP 4 jangan lupa. Nah, ini kalau kalian nggak tahu apa namanya IP dari modemnya, ini aja 888. Seperti itu juga boleh, lalu klik tanda tambahnya, dia udah default seperti itu, biarkan. Lalu kita cek, nah ini metriknya sudah kebaca 11 dan save. Udah ya, ini bagian interface sudah. Lalu ke bagian member, ini klik save dulu member. Nah, ini untuk yang kedua ini kita hapus, ini kan M1W2 ya, kita samakan juga nanti tethering M1W2. Kita tulis lagi tethering M1W2. Nah, seperti itu. Bentar lor, ini bisa nggak ini kayak gini? Oh, bisa boleh, langsung add aja. Nah, ini pilih yang tethering ya, karena tadi kan ada tethering. Nah, metriknya 1, ininya 1, lalu save. Nah, ini udah di save ya, save lagi, lalu polisi, klik edit. Nah, bagian yang kedua ini lor, 1B M1W2 ini kita hapus dulu atau di X ya, nanti klik tethering M1W2 ini dipilih aja, lalu save. Nah, kalau sudah, jangan lupa save lalu roll. Nah, bagian roll ini yang atas kita edit dulu, pilih yang IP 4 aja, IP 4 only, biarkan otomatis. Lalu paling bawah ini balance, untuk settingannya seperti ini ya, IP 4, lalu ini ada portnya 443, ini protokolnya TCP, sticky-nya yes, yang lain kosong, ini pilih balance lalu save. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk default rule-nya ini kan HTTPS. Kalau misalkan nanti di sini punya kalian kosong, disesuaikan aja seperti ini, ada default rule 4. Untuk source address-nya kosong, source port kosong, destination-nya 00000 garis miring 0, artinya semua interface ya, semua IP nanti bisa dilewati. Destination-nya portnya non, protokolnya pakai yang semua atau all. Kita cek dulu nih, pilih yang all ya. Sticky-nya no, lalu yang paling bawah ini ada balance juga, lalu save. Kalau sudah, klik save lalu save and apply. Kita cek lagi di sini di bagian status dan multi one manager. Nah, ini sudah terbaca lor dua-duanya. Jadi one-nya sudah online dan tethering-nya juga sudah online. Ini bisa nggak buat internetan? Nggak ada paket ya, karena emang nggak ada paket. Jadi kita coba jalankan open class-nya dulu. Oke, kita cek dulu. Ini udah terbaca trojannya. Saya pakai akun trojan. Kita pilih trojan Sanggoronya. Kita cek dulu internetnya apakah sudah berhasil. Nah, ini udah berhasil ya. Kita coba speed test, dapatnya berapa. Sebelumnya kita speed test per modem dulu ya, per modem dulu. Jadi di sini saya stop dulu ya, per interface. Mana interface-nya? Tethering saya stop dulu. Oke, kita stop. Nah, ini kan masih jalan sebenarnya, tapi
udah stop ya harusnya. Coba kita cek multi one. Nah ini udah offline, jadi kita pakai yang one aja. Langsung aja kita jalankan speed testnya. Untuk one nya itu dapat berapa? Oke, pingnya 39, unduhnya dapat 38 lah ya. Ini 37 malah turun. Oke lah, 39 malah. Unduh dapat 40. Langsung aja ya kita stop dulu. Mana tadi tethering kita jalankan, one nya kita stop. Nah ini masih disable, tunggu dulu. Nah ini udah jalan ya untuk tethering. Langsung aja kita jalankan, ulangi, mulai lagi. Dapat berapakah pingnya? Ini pakai modem yang tethering ya, atau handphone ya. Nah pingnya ternyata lebih gede. Dan unduhnya dapat sama lah ya, sekitar 40-an lah ya, sama. Ini dapat 41, ternyata lebih bagus untuk handphone tadi ya. Dan unggahnya dapat 20-an, 23-an, 24 malah. Oke, intinya dapat segini lor ya, nggak jauh dari angka 40 ini. Coba kita jalankan dua-duanya. Nah ini detik-detik yang sangat ditunggu-tunggu buat kalian semua dan buat saya juga. Dapatnya berapa? Ayo. Kita tunggu sampai IP-nya muncul, sampai muncul IP 4 seperti itu ya. Nah ini kan udah muncul. Kita coba jalankan lagi speed testnya. Langsung aja klik mulai. Aduh, oh nih, nah baru jalan. Telat tadi, harusnya sini tunggu jalan dulu. Nah ini pingnya lebih besar ya, 52 ya. Jadi harusnya nunggu ini jalan dulu supaya dia normal. Kita coba jalankan. Nah ini hasilnya ya stabil sih, emang stabil. Kalau di load balance ini stabil di angka 30-an. Tapi kalau dia pakai satu modem biasanya ngayun itu di angka 20-an lor. Untuk jam-jam segini ini angka 20 Mbps. Dan ini dia imbang, unduh dan unggahnya dia imbang karena menggunakan dua modem ini. Itu aja dulu ya video kali ini. Mungkin ini bisa menambah wawasan bagi yang belum pernah melakukan load balance. Tapi bagi kalian yang sudah pernah atau pernah membuat load balance di OpenWRT dengan metode yang berbeda, yuk tinggalkan komentar di bawah. Nanti akan saya coba juga untuk masalah load balance-nya, karena metode yang saya gunakan ini mode tersimpel lah menurut saya. Jadi mode paling simpel yang saya gunakan. Kalau kalian menggunakan yang mode ribetnya, tinggalkan komentar di bawah ya. Nanti akan saya coba juga, nanti bisa kita upload atau bisa kita share juga bagaimana hasilnya, apakah lebih jos, apakah ribetnya lumayan tapi hasilnya jos. Tinggalkan di kolom komentar ya lur ya. Oke, saya tunggu komentarnya, like-nya, dan dibagikan. Oke lor, itu saja video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.